Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Maya Aska, masih di segmen Otista, obrolan mistis kita. Kali ini kita kedatangan narasumber, dia punya cerita mistis menarik banget sih. Jadi di saat dia kerja di salah satu perusahaannya, nah di situ banyak banget gangguan-gangguan mistisnya yang di luar nalar. Bukan cuma itu, dia juga pernah menyaksikan di saat kepala desanya ini lagi sedang mengadakan pemilihan kepala desa. Nah, kepala desa tersebut dia memakai ilmu hitam. Jadi supaya dia terpilih terus nih dalam acara pemilihan kepala desanya. Seperti apa kisahnya? Langsung aja gue mau panggilin narasumber gue kali ini buat bercerita langsung di hadapan kalian. Nah, narasumber kita kali ini udah ada nih di samping gua. Dia mau langsung cerita di hadapan kalian. Assalamualaikum Bang Adam. Waalaikumsalam. Selamat Apa malam kabar? Kak Maya. Alhamdulillah baik. 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 Gimana? Keluarga sehat? Alhamdulillah bini baru satu. Gak nambah lagi? Belum. Kalau piring nggak di rumah kerja pasti. Ya, kerja sekarang masih di tempat yang lama? Kerja udah enggak sih, itu Udah kan enggak? 2008 sampai 2011. 2008 sampai 2012. 2011. 2011. 2011. Nah, itu gimana sih ceritanya bisa sampai kayak banyak gangguan hal-hal di luar nalar gitu? Di sana itu kan emang posisinya kita itu kan tempatnya nggak kayak tempat di sini ya. Tempat ini kan banyak rumah atau Iya. apa kan. Karena di sana kan emang di satu tempat yang sepi lah, sepi kita bisa sebut itu kayak perbukitan atau apa ya. Emang kalau untuk bukan gangguan sih, perwujudan lah istilahnya, kita makhluk-makhluk gituan hampir setiap malam kalau kita jaga pasti ada. Dan mungkin yang nanti bakal ini gue bahasnya gue aja ya, Iya. gua saya Biar santai biar aja. lebih enak kan, Iya. anak Betawi kan. Betul. Pokoknya nanti bakal di sini bakal gue ceritain dari pertama gue masuk kerja di situ sampai ada nanti klimaksnya, nanti bakal gue ceritain di situ. Oke. Kejadian yang real nyata di situ adanya. Nah, langsung aja kali ya ceritain di segmen Otista, obrolan mistis kita. Oke Bang Adam, langsung aja cerita. Dari awal sampai yang tadi di pemilihan kepala desa ya. Iya. Nah, itu gimana tuh? Itu awal mula ceritanya di tahun 2007 akhir. 2007 akhir itu emang waktu itu kan belum kerja kan. Gue ikutlah salah satu kayak tim satgas. Satgas, ikut pelatihan satgas karena untuk persiapan pemilihan kepala desa di 2009. 2007 akhir itu gue mulai ikut pelatihan selama 2 minggu di salah satu tempat gunung lah, bisa dibilang itu. Gue di sana itu digodlok selama hampir 2 minggu lebih sampai tiba saatnya itu pemilihan secara serentak. Bukan secara serentak sih sebenarnya, pemilihan itu di tahun 2007, sorry gue lupa, bukan 2007 akhir, 2007 pertengahan, karena 2007 itu gue ngikutin jalan satgas ini untuk pelatihan, untuk persiapan pemilihan 2009 yang tadi kan. Di situ gue setelah ikut pelatihan, satu acara besar big band ya, untuk acara itu. Setelah acara itu udah gue nggak ada kerjaan sama sekali kan, sampai satu waktu yang ngebawa gue ini untuk ngikut pelatihan itu nawarin, Dam lu mau nggak jaga di rumah kita sebutnya kepala desa ini? Ya, boleh, kebetulan emang gue belum gawe kan. Di saat itu juga kan emang gue harus menuhin kebutuhan rumah tangga, paham lah, harus ada nafkah segala macam. Akhirnya gue ambil kerjaan di 2008 awal. Gue masuk di rumah ini, bapak ini, untuk jaga, jadi security. Di sana udah mulai akrab sama teman-teman yang lain.
Itu kita kan ada tiga shift ya. Ada dua, sorry. Pagi sama malam. Jadi ada 3 grup. Jadi kalau ada yang satu libur, yang 2 jaga gitu kan. Kemudian kalau untuk di malamnya itu sih setiap jaga malam emang karena mungkin gue orang baru ya, masuk ke satu daerah yang baru pertama kali gue masuk. Jadi temen gue yang satu ini emang dia bisa untuk istilahnya dia bilang punya Indihome apa Indigo gitu ya. Bukan Indihome, Indigo. Kayak Indomie. Iya. Dia bisa, emang dia orangnya satu iseng, kedua kalau ngeliat apa-apa tuh diceritain sama gue langsung. Satu waktu jaga malam sama dia, memang rada-rada PA nih bocah kalau gue bilang satu. Dia itu bagian belakang, jaga di pos belakang karena posisi rumah itu pos depan itu langsung berhadapan sama jalan utama, pos belakang langsung ke perkebunan lah, itu kan. Nah dia jaga di belakang, karena pagar belakang itu kita kan harusnya rapat. Sekitar jam 10 malam dia mau keluar tuh, entah mau kencing atau mau ngapain nggak ngerti gua. Dibukalah sedikit sama dia. Setelah dari luar dia masuk lagi kan ke dalam ke pos itu. Dari luar cewek masuk. Dia nggak kan? Jadi posisi ini pos, ini pagar, si ceweknya masuk udah lewatin pos kan. Udah gitu aman ditegor. Selamat malam ibu sambil hormat begini. Kan bocah PA gue bilang kan. Dia emang dia tahu kalau itu bukan orang. Ibu nggak boleh lewat sini karena ini bukan jalan umum kata dia. Begitu dibalik biasa si Kunti. Nggak lama terbang. Tapi abangnya lihat juga? Enggak, karena kebetulan dia sendiri. Pas begitu kan masing-masing. Dia yang diganggu. Ya, dia yang diganggu. Dikontak lah. Dam, monitor, masuk. Pembahasa Sunda kan. Iya si Ganjen, gue ada aing we. Kayak gitu. Ya kan? Yang bener lu. Iya udah, ntar gue iniin kata dia. Udah jangan ngomong-ngomong gitu, gue paling takut sumpah. Gue mendingan ketemu orang daripada gue ketemu setan. Setan gue tampol nyelos. Setan. Orang masih bisa biru, kita tampol. Nah, udah begitu setiap malam itu, setiap gue jaga malam itu pasti ada aja yang gangguan macam gitulah, iseng lah. Nah, kebetulan lagi gue kalau setiap jaga malam itu nggak pernah bisa diem, maksudnya ngilangin rasa ngantuk lah. Kan patroli, kontrol segala macam. Karena kebetulan lingkungan rumahnya itu banyak pohon-pohon kan, iseng gue. Karena itu dulu zaman musim burung-burung ciblek. Burung ciblek itu burung kicau. Burung kicau. Yang buat lomba gitu ya? Nah, ya kayak burung kicau buat lomba. Kan di sana banyak. Karena posisi keliling itu kan hutan. Gua cari kalau gua malam tuh gua jaga sambil nyari burung kan. Pakai senter. Gua awal sendiri. Nggak taunya ada teman gua nih yang emang tinggal di mes juga nih mau ngikut kan. Lu mana Dam? Nyari burung Pak, iseng Pak. Emang sekali nyari itu gue dapat 10 ekor burung kan. Satu waktu dia ikut sama gue. Udah, ayo center jalan dari itu. Di pinggiran-pinggiran itu. Karena kan pohon segini-segini. Burung itu kan nggak tinggi, tidur di bawah. Lagi di jalan, sambil jalan tuh, pasir dari atas. Disiram? Pasir dari atas, apa nih kata gue. Nggak ada orangnya, nggak ada apa, pokoknya ada kayak diaurin pasir gitu masih kita ngeres gitu ya? Iya. Bunyi karena itu kan bawahnya kan daun-daun kering, ya kan, kayak waduh anjing gitu. Nggak lama jalan lagi, udah biarin lah kata dia, karena kita posisi udah di tengah nih, ini posisi utama, kita di tengah, di belakang nih pos belakang nih, udah nyampe sini, kita ke sono kemari jauh, mau lari kemana? Kita jalan lagi 5 langkah itu ada pohon pisang 2, temen gue posisi di belakang, gue di depan sambil nyenter. Begitu dia ngeliat ke kanan, guling lagi nyender, pocong. Aduh. Gue kagak dikasih tahu gue asli itu. Langsung dirambit gini, Dam, cepet jalan. Ngapa? Udah ntar gue ceritain. Ada apaan? Udah jalan cepetan. Gue jalan lah. Gak lama pasir rawur lagi nih. Waduh anjing. Merinding tuh gua. Wah pasir, udah lari gue sejadi-jadinya nggak pakai nengok kiri kanan. Sampai di pos belakang dia cerita, tau nggak lu tadi gue ngeliat apaan? Apaan? Pocong lagi nyender di pohon pisang.
itu orangnya gemuk, posisi badan, bukan posisi badan, jadi si pocongnya pocongnya gemuk. Heeh. Kayak orang di atas 80 kilo badannya. Cuman dia lagi begini, maaf. Begini posisinya, si talinya masih gini, kan jadi ngadepin belakang kita. Oh, kelihatannya belakangnya doang. Karena dia nyender, ini pohon pisang. Heeh. Kita lewat belakang nih. Teman gue itu ngeliat begini, lagi begini, pohon gede pada orang gemuk. Gue nggak tahu laki, nggak tahu ini kan, begini aja. Pas di situ gue cerita, kenapa lu nggak ngomong dari tadi? Gue bilang kalau dari tadi gue kayak gak mau lagi. Gue bilang kagak dah. Udah nggak apa-apa kata dia gitu. Besokannya gue bilang udah gue nggak mau. Udah selang seminggu aman, 2 minggu aman. Nah begitu gue masuk malam lagi, karena di situ kan ada 2 bangunan nih, yang satu di bawah, yang satu di atas, ya kan? Posisi kita itu adanya di atas ini nih, di atas. Temen gue dari belakang, yang jaga di belakang kontak, dah monitor, ya masuk, kata gitu kan. Sini, lu mau ngeliat gak? Kata dia gitu. Apaan? Kalau yang aneh-aneh gue kagak mau, kata dia. Udah lu kesini aja dulu, ya udah gue samperin. Gue bilang yang teman gue satu, lu jaga sini dulu ya bentar, sendiri. Gue nyamperin, lu nggak tahu ada apaan si Asep. Gue samperin tuh jalan. Kali ini mah namanya nggak apa-apa, nggak usah disamar-samarin. Udah gitu gue jalan samperin. Apaan? Jadi tuh bangunan ada tiang di luar untuk yang gak genteng, gini kan posisinya kan. Ada 1, 2, 3, 4, sekitar 7 tiang. Di tiang kelima, pertama yang gue lihat itu cuma tiang. Tiang, jadi begini posisi tiang. Setelah itu, ini begini nih. Pertama ujungnya ini doang nih. Tweet. Oh, goyang. Iya. Jadi kayak orang gimana sih kayak gini. Kayak maju gitu, mundur. Iya. Apaan itu? Guling, kata dia gitu kan. Kalau gue disebutnya sama dia kan guling, nggak pernah nyebutnya asli wujudnya kan. Guling itu nggak lama begini, goyang-goyang begini. Begini aja nih. Jadi kayak cuman begini-gini doang. Lari gua, nggak jadi nemenin dia. Emang bangke lu, gue bilang ngundang gue kemarin cuma nunjukin itu doang. Iya kan lu kagak pernah ngeliat gitu. Bukan masa kagak pernah ngeliat. Gue yang nama gituan gue nggak berani. Terus terang gue nggak berani. Udah nggak lama itu hilang dia, nggak ada. Udah. Ternyata teman gue yang sering lihat ini dipindah. Jadi kita itu kan ada 2 rumah, yang satu rumah utama, yang satu ada rumah bawah. Dia pindahlah di situ. Sama kalau di situ lebih parah gangguannya. Karena posisinya itu kita adanya di emang di jalan utama, cuma di sini ada rumah. Rumah itu posisinya di jalan utama, emang kondisinya sepi. Itu karena emang di tempat nggak ada inilah pokoknya. Setelah itu dia cerita ke gua besokannya, orang kerpeting kerjaga di Baturan, kata dia gitu. Enak lu mau jaga sendiri ditemenin, gua kata gitu. Nah, gua sini sendirian ya, lain ku jalma goblok. Apaan gua bilang gitu. Ceritanya gini ya, ini bukan vulgar atau apa ya, emang namanya iseng. Wifi tersedia ya kan, bukalah link download nonton gituan. Ya kan, paham nggak? Gua kasih tahu itu nonton gituan. Dia jaga di pos sendiri. Ketika dia lagi nonton, posisi begini, nonton kamera. Ini posisi di tempat lu di. Cewek Ikut nonton. Lagi ngeliatin, lagi duduk juga, posisi duduk juga. Sama dia emang udah dasar orang yang berani ya. Ngapa lu mau ngeliat juga? Nih, diginiin. Nih, ngeliat sini. Gak lama pergi, terbang. Jadi di atas rumah itu ada parabola yang itu. Yang modelnya kayak mangkok Yang kayak piringan. Nangkring di atas itu. Iya, nggak mau kesetrum ya. Mungkin dia orang PLN kata gue. Udah gue bilang, beneran lo? Itu di situ nongkrong di atas kata dia. Gue ditemenin sampai jam 3 pagi kata dia. Sialan gue udah bagong lu kata gitu aja kan kena. Besokannya lagi, dia banyak kalau gue dengerin cerita dia tuh banyak emang tempatnya bukannya apa ya, iseng sih, gue pikir itu cuma isengnya dia doang. Tidur nih ya pas jaga malam di mobil, karena itu kan ada mobil operasional kan, kunci dia megang, mungkin dingin, hawa dingin kan, dia mau tidur di pos dingin, tidurlah di mobil, kaca dibuka sedikit, tidur di bagian supir ya di depan, tidur sambil jok direbahin. Ada yang nyanyi, didiemin, kalau dia memang cuek banget dah. Ada yang nyanyi, ada yang nangis kata dia.
Nggak lama di depan kaca mobil begini. Aduh. Begini kaca mobil ya, cewek. Ya jenis kuntilanak lah. Rambut udah acak-acakan, depan muka begini nih. Ngejagain mobil itu. Mobil Gitu. emang Iya. berhenti kan. Kayak nutupin kaca begitu gini nih. Kampret gue ini kan. Lu nggak takut, Sep? Ngapain takut? Kata dia gitu. Ya lu orang sini, emang kebetulan orang situ asli. Orang istilahnya lokal lah, pribumi. Gua iniin aja, gua bawa kaca. Pergi lu, izinin. Pergi dia tuh sama dia. Gak lama lagi dia bilang kayak ada anak kecil di situ main di, kan emang rumah itu kan ada satu ruangan buat tempat mainan anak-anak tuh kayak mobil-mobilan atau apa. Itu main di situ, anak kecil ada di situ. Ya kan? Setelah itu dilihat normal lagi, balik biasa. Untuk pas gua yang jaga di atas itu mungkin gua agak sedikit lupa ya karena ini kan udah lama juga kan. Ada temen gua itu orang Citerap kalau nggak salah, lupa gua namanya siapa. Dia itu bagian ngurus rumah, misalkan ada bagian yang mapet atau apa listrik mati atau apa, dia tuh kerjaannya tuh. Kebetulan malam itu ada gangguan di listrik. Dia masuk ke ruangan itu yang tempat listrik itu. Begitu dia lewat, ketemu kakek-kakek, pakai jubah. Pokoknya kalau kata kita pakai udung-udung apa tuh, yang putih. Iya, sorban gitu. Cuma palanya udah udung-udung itu pakai jubah putih. Dia ketemu, diliatin. Aneh, gua nggak ngerti itu dia ngobrol apa segala macam. Setelah itu dilewat tuh kayak kamu tahu nggak kalau kita jatuhin panci gede kumprang gitu kan. Kaget dia, begitu dia ada suara itu tuh kaget, dilihat begitu dia jalan sekitar semeter 2 meter itu ada keris kecil segini. Keris sekecil gini jatuh. Cuman kalau barang setahu gue ya, walaupun gue kurang paham masalah gitu kan, kalau emang dasarnya benda-benda begituan itu nggak ada gagangnya, ya kan? Nah itu benar nggak ada gagangnya, diambil lah sama dia, dibawa pulang ke rumah. Itu nggak cerita ke gue, ini dia cerita setelah kejadian yang parah, yang paling parah itu dicerita, kata dia, dibawa pulang ke rumah. Pas begitu besok malamnya dia emang pengen tahu apa nih isinya nih, apa isi benda ini kan. Sama dia punya kepercayaan itu benda ditaruh di bawah bantal, dia tidurin, ya kan. Kalau emang lu ada kodamnya atau ada isinya, datang mimpi dalam melewat mimpi. Begitu dia tidur mimpi ketemu si kakek-kakek itu lagi di mimpinya, yang pertama dia lihat. Katanya itu pegang titipan, pegang aja, rawat terus. Ya udah, itu benda ditaruh di lemari ya tadi. Masuklah dia besokannya kerja malam. Singkat cerita nih ya, dia masuk kerja malam, berangkat habis maghrib. Sekitar jam 9 ditelepon sama bininya. Katanya ada apaan gitu. Pas begitu telepon dikasih ke bapak bininya. Bapak bininya atau bapaknya dia, gue agak lupa. Langsung ditanya sama dia, "Lu bawa apaan ke rumah?" Kata dia gitu. "Bawa apaan? Saya nggak bawa apaan, Pak. Ini nggak beres, lu pasti ada barang atau ada apa nih di rumah lu." "Nggak ada, Pak, beneran nggak ada." "Jangan membohong lu." "Emang kan apa sih, Pak? Genteng di rumah rontok semua." Waduh. Emang bapaknya orang bisa. Pas begitu bapaknya bilang, "Lu bawa apaan lu dari sono?" Ceritalah bawa benda ini. "Tuh, di rumah lu lagi didudukin orang gede banget." Ya Allah. Jadi posisi rumah kan di begini. Atapnya, Itu orang begini. Oh. Jadi si genteng itu rontok karena itu, gitu, paham gak? Iya, karena didudukin sama Didudukin sama dia. "Lu bawa apaan lu?" Dia bilang. Ceritalah dia. "Pulangin besok, gua nggak mau tahu, itu harus pulangin," kata dia. Jadi si keris kecil itu dicari langsung ditaruh tempat yang dibalikin awal lagi. mula dia nemu. Karena bapak mertuanya itu dia ngelihat ada orang hitam gede tinggi. Ya kita kebayang dong rumahnya segede apa ya kan, orang pasti lebih gede itu kan. Jadi depan rumahnya genteng ini setengah itu hancur, bukan hancur, rontok. Karena emang
keperosok sama kaki dia kali didudukin Mungkin ya. apa entah dianya kepleset Iya apa gitu juga kali. gue nggak ngerti kan. Tapi wujud yang dilihat masih tetap sama tuh yang si kakek-kakek pakai sorban itu. Apa wujudnya jadi hitam malah kayak? Kalau yang mertuanya lihat itu yang hitam gede. Oh, Karena kan yang mungkin itu yang kodamnya, isinya iya. kali. Kalau gue nggak tahu juga, nggak paham gue itu. Si mertuanya ngeliat itu langsung ada yang gede hitam dudukin rumah lu, gua besokannya dibalikin sama dia. Jadi kalau untuk gangguan-gangguan yang kayak gitu sih kita udah wajar lah istilahnya kan, cuman emang gue rada takut juga sih. Nah yang paling parahnya itu kita ada satu teman gua paling akrab sama gua itu. Tadi dulu gua rada-rada ini juga ngelain cerita dia. Soalnya ini baik banget. Mengingat ya. Ini orang baik banget, sama keluarga gua baik, sama bini gua baik. Jadi gua kalau flashback itu suka gimana ya, ngenes gitu ngeliatnya kan. Ya sama, gue bisa ngerasain karena gue juga pernah kehilangan temen juga. Itu dia yang ini gua tertarik sama ini pertama kali itu gua ngeliat channel itu asli. Iya, ada kesamaan kehilangan teman dekat kita. Kayak gitulah. Jadi satu. Padahal itu gua kenal sama dia nggak lama, cuma sekitar beberapa bulan lah, nggak kayak lo dari kecil ya kan. Kalau gua nggak lama. Akrabnya itu nggak sekitar 2-3 bulan terakhir yang akrab itu. Jadi itu dia. Di situ tugasnya untuk belanja keperluan, entah itu keperluan dapur, keperluan keperluan baju segala macam di situ. Jadi setelah gue mulai akrab sama dia suka nemenin gue kalau jaga malam. Nemenin kalau emang kan posisi gue selalu bertiga dalam satu grup tuh 3 orang, satu di depan, satu di tengah, satunya gantian tidur atau kuliah patroli segala macam. Setiap gue jaga malam di pos kan kalau gue sendiri ya kan, start mulai jam 7 malam biasa itu gue gantian jaga itu jam 1 jam 2 itu gantian jaga. Nah dari jam 7 sampai malam itu, sampai dia ngantuk lah istilahnya, dia selalu turun dari atas tuh, karena posisi rumah utama kan di atas. Dia selalu turun nemenin gua. Mas siapa mas? Sendirian biasa mas. Dia nanya gua tuh, ya udah, gua temenin ya. Ya udah sini kopi ada. Ya tetap setiap gua jaga malam tuh selalu temenin. Punya rokok gak sampean? Ada tinggal 2 batang. Oke, terlalu dia ngambil motor, lari ke warung beli, nggak beli rokok, nggak cuma beli rokok, beli makanan, beli kopi lagi. Kopi tinggal berapa? Adalah mas, cukup lah buat sekian ini. Beli lagi, stok lagi sama dia. Pokoknya ini orang bener-bener baik, bener-bener care lah sama teman. Walaupun gue baru deket sama dia kan, selalu tuh. Dan ini setiap beliau bapak desa, kepala desa ini dia mau pulang kan, selalu ada info pos depan monitor bapak on the way kata dia gitu kan. Oke siap bang, masuk ya. Perkiraan gua dari Jakarta sampai ke tempat rumah itu kan 2 jam perjalanan, otomatis gue bisa estimasi waktu kapan beliau sampai rumah kan. Nah setiap mau pulang itu gue pantau tuh, karena posisi rumah itu emang di atas, jadi ke bawah tuh kelihatan karena mobilnya itu beda sendiri sama mobil umumnya gitu kan, jelas cirinya jelas kelihatan. Kalau mobilnya itu udah kepantau sama kita, itu otomatis gue prepare persiapan untuk buka gerbang. Nah beliau nih si almarhum ini di pos itu sendiri sambil nonton TV. Setiap begitu tanjakan mau ke pos utama sekitar 50 meter itu beliau nih almarhum matiin TV. Karena bukan prosedur sih ya, kalau gue bilang itu etika aja, karena menghargai beliau juga pulang. Jangan sampai beliau ngeliat kerjanya cuma nonton TV gitu doang kan. Itu sebenarnya cuma etika kita aja sih, jadi dimatiin lah sama beliau si almarhum setelah matiin TV
bapak ini masuk, dia masuk ke dalam pos kan, karena ada ruangan lagi di dalam pos kan. Setelah itu bapak udah masuk ke rumah, dia keluar lagi nih, almarhum keluar lagi, dinyalain lagi TV sama dia, sama almarhum. Udah balik lagi kita jaga kayak biasalah, sambil kita pantau keadaan segala macem. Jam 11 dia naik, "Mas, aku naik dulu ya," katanya. Udah agak ngantuk nih. Ya udah, oke, makasih ya. Oke, siap. Pokoknya nih orang kalau untuk belanja keperluan rumah, keperluan dapur gitu. keperluan dapur itu selalu sama gue, nggak mau sama yang lain. Walaupun ada supir yang ada temen gue yang bisa bawa mobil, pasti nggak mau sama dia, nungguin sampai gue masuk. Gitu. Satu waktu di hari kedua malam itu, kalau nggak salah hari kedua jaga malam, gue keadaan gue itu nggak sehat, lagi kurang fit, sakit, gue meriang. Terpaksa dong gue nggak masuk kerja kan, gue izin. Dan siap, saya nggak bisa masuk ini, udah meriang nih. Oh yaudah, kalau sakit nggak apa-apa. Udah. Dengar cerita dari teman gue yang jaga di atas itu, karena kan jaga tinggal berdua nih, gue kurang satu kan. Setelah kejadian ini, baru teman gue cerita. Jadi si almarhum ini dia mau belanja keperluan. Karena pas begitu turun nanyain gue, "Mas Adam kemana?" "Nggak masuk Mas, sakit," kata dia. "Waduh, sakit apaan?" "Meriang," kata dia. "Biasa lah, masuk angin paling," gitu. "Waduh, saya mau belanja, cuman nggak ada dia, ya udahlah besok aja," kata dia gitu. "Kalau ada aja." Dia nongkrong tuh di pos. Biasa ngobrol. "Kopi ada nggak? Rokok ada nggak?" Emang selalu begitu tuh almarhum tuh. Dah nyuruh satu orang yang di situ, ada yang kalau nggak salah yang ngurus taman atau apalah gitu, kurang tahu. Nyuruh ke bawah beli rokok, beli kopi, sama beli martabak. Tuh buat kita yang jaga, dia selalu begitu buat isi perut, karena kita jaga malam supaya nggak masuk angin. Setelah itu dibeliin rokok, pesanan semua sampai tuh di tempat. Nggak lama, sekitar jam 10 jam 11-an deh, gue lupa, diizin naik ke atas, katanya ngantuk. Katanya selang 1 jam dia bilang di atas tuh ada kegaduhan dalam artian gini, si almarhum itu tidur ngorok. Oh, tapi ngoroknya aneh ya? Ngorok aneh itu karena yang jaga itu di situ ada teman gue juga, dibangunin kayak gitu, "Mas, sampean tidur bener," katanya. Itu nggak ada respon, cuman tidur. Tetap ngorok. Kayak krok, kayak bukan ngorok biasa. Kalau kita ngorok tidur normal kan, iya. Ngorok tidur kan. Kayaknya ngoroknya udah di tenggorokan ya. Udah sih begitu. Iya, kelihatan. Panik lah yang nemenin dia itu. Panggil kontak ke pos 1 ke bawah. Ya panik, temen gue itu langsung naik. Dibawalah cerita ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Posisinya itu teman gue yang almarhum nih di bangku tengah, aku dalam keadaan posisi tidur begini, itu masih ngorok, tetap masih ngorok di sepanjang perjalanan mau ke rumah sakit. Ngorok. Di tengah perjalanan diem ngoroknya. Ternyata udah nggak ada pas. Jadi meninggal itu di pelukan temen gue pas satu shift. Itu yang gue seselin, kenapa di saat itu gue nggak ada. Iya. Gue kalau yang gitu sering, biar ada kata cengeng dah gue. Bodo amat. Iya, namanya temen. Itu yang gue seselin karena apa ya? Nggak ngelihat terakhirnya, ya barangkali ada yang mau disampaikan. Lu ngerasain dah kalau misalkan temen dekat lu yang dia udah baik, udah care, peduli sama keluarga lu, sampai kalau gue belanja tuh gini ya, kan selalu gue temenin, belanja ini, "Mas nih daftarnya, ambil ini, sampean ambil apa yang keperluan di rumah. Itu gue setiap belanja, Kamai boleh percaya enggak, itu selalu gue bawa 2 tenteng plastik untuk keperluan rumah, entah beras, entah sabun, entah susu, entah apa, keperluan anak sampean ambil, kata dia. Lu kebayang kan kalau orang baik kayak gitu gimana? Di saat itu meninggal, gue nggak ada di situ.
Dan gue dikabarin jam 11 sama teman gue. Itu gue lagi meriang. Nyesek gue bener kalau nginget gini, maksudnya temen gue walaupun baru kenal tiba-tiba dia udah nggak ada. Yang seharusnya itu sehari itu malam itu gue harus jaga karena kayak emang kondisi gue kagak bagus, kagak fit. Tiba-tiba gue nggak masuk, telepon lah temen gue. Kebetulan waktu itu masih Asia HP, belum ada Android, apalagi BBM belum timbul. Telepon lah teman gue dari atas, Dam, ya kenapa Dok, ini beda orang. Aduh, gue sebut lagi namanya, ntar diedit aja ya. Iya kenapa? Nggak ada. Lah emang kemana? Gue pikir kan emang pergi ya kan. Bukan nggak ada itu, kata dia itu. Ini udah meninggal. Kata dia. Kapan? Gue kaget dong otomatis kan. Karena posisi gue lagi rebahan ngerasain badan meriang. Udah pokoknya begini, lu kalau emang mau tahu ceritanya, lu datang ke rumah sakit ini. Begitu gue masuk ke kamar jenazah, gue ngeliat kan karena belum disalinin nih, belum dibuka semua baju, masih ditutupin kain. Begitu gue buka, dari sini biru.